Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmi, NIM 2211050005. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan AppPrince. Pertama, kita download VMware. Next. Checklist I agree. Next. Bagian ini kita hilangkan centang pada keduanya. Lalu next. Next. Lalu install. Kita tunggu proses penginstalan sampai selesai. Pada bagian ini kita browse file Debian. Lalu oke. Lalu kita next. Pada bagian ini kita ganti nama menjadi Debian 12. Debian 12 dalam buka kurung AppPrince 3.4.5. Lalu next, 10 menjadi 5. Lalu next, bagian ini kita ganti menjadi 1100. Setelah kita ubah menjadi 1100, setelah itu kita close. Lalu kita finishkan. Jika berhasil, maka akan muncul jendela Debian 12. Ini adalah untuk menginstal aplikasi Debian. Di sini kita pilih graphical install, lalu enter. Pada bagian bahasa kita pilih bahasa Inggris saja, lalu continue. Pada bagian lokasi pilih outer, continue. Pilih Asia, continue. Pilih Indonesia, continue. Ini biarkan aja, continue. Continue.
Kita tunggu sampai selesai proses penginstalasi. Pada hostname kita hapus, kita buat dengan nama kita sendiri. Continue. Domain name-nya kita kosongkan aja. Continue. Passwordnya kita buat 123 biar lebih mudah diingat. Pada bagian full name kita buat nama kita. Continue. Ini biarkan aja. Continue. Kita masukkan passwordnya. 23. Continue. Ini biarkan aja. Continue. 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 Nah, bagian ini continue. Yes. Continue. Kita tunggu proses instalasi Debian. Pada bagian ini, pastikan yang tercentang SSH server sama standar sistem, lalu continue.
Pada bagian ini kita biarkan yes, continue. Pilih dev atau SDA, continue. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul jendela seperti ini, lalu kita continue. Maka akan muncul seperti ini jika sudah berhasil menginstal aplikasi Debian. Selanjutnya kita mendownload aplikasi PATI. Next. Lalu install. Di sini angka initnya adalah 92.168.5.129. Lalu setelah itu kita cek kembali apakah dia sudah benar atau belum. Lalu open. Login pada bagian ini ialah kita masukkan username yang telah dibuat pada aplikasi VMware tadi. Di sini kita masukkan password 123. Di sini kita ketik su spasi minus, lalu password 123. apt install spasi net minus tools, lalu enter. Pada bagian ini kita ketik in config, lalu enter. Setelah kita kopikan perintah kedua, lalu kita kopikan perintah ketiga. Lalu enter. Lalu kita kopikan perintah keempat. Lalu kita kopikan perintah keenam. Lalu kita kopikan perintah ketujuh. Kita keluar dari aplikasi MariaDB.
Baiklah, di sini kita mengkopikan perintah ke-8 yaitu membuat akun AdSense. Password, kita di sini membuat password. Enter. Sama juga. Enter aja. Enter. 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 Di sini kita buat yes. Selanjutnya kita kopikan yang bagian 9. Lalu enter. Pada bagian ini kita pisahkan slide kosong untuk mengcopy paste salinan dari nomor 9. Ini kita kopikan pada slide kosong. Bagian ini kita simpan, caranya Ctrl+X. Pada bagian save modifikasi ini kita buat ketik yes atau no. Lalu setelah itu kita enter. Selanjutnya kita kopikan file 10 untuk mendownload AdSense. Lalu enter. Kemudian kita ekstrak file tadi dari perintah ke-11. Enter. Selanjutnya kita copy yang perintah ke-12. Lalu enter. Kita kopikan pada nomor 13. Ini. Kemudian kita menginstal AdSense, lalu kopikan perintah ke-14. Enter. Setelah itu kita masuk ke pengguna AdSense. Selanjutnya pada perintah nomor 16 kita copy. Enter. Pada perintah ke-17 kita menjalankan aplikasi dengan cara copy pada perintah 17. Lalu enter. Pada bagian kosong ini kita kopikan perintah yang ini. Setelah itu kita simpan dengan cara Ctrl+X. Lalu kita ketikkan Y, lalu enter. Lalu kita copy. Enter. Lalu perintah 21 kita copy.
enter. Di sini kita menonaktifkan situs web. Copy perintah 22, enter. Kita copy perintah 23, enter. Kita copy perintah 25, enter. Kita copy perintah 26. Selanjutnya kita cari di pencarian aplikasi Notepad. Buka dengan Run Administrator. Pilih File, Open, lalu pilih Windows, cari System 32, cari Drive, cari etc. Untuk menampilkan file ini bisa kita ubah menjadi all file, host. Ada yang kosong bagian bawah, kita tulis dengan item inet yang ada. Selanjutnya kita buka browser. Kita ketik repository s.ed. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk mengganti tema kita perlu masuk dulu. Pada bagian ini terdapat banyak menu, lalu kita pilih admin. Setelah itu sistem, lalu pilih Print Bazaar. Di sini banyak terdapat tema. Tema. Di sini kita mencoba mendownload tema simpati. Setelah terdownload, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa mencek kembali halaman publik dari website repository UIN. Praktek yang sudah tersedia. Agree, next, centang desktop icon, next, lalu install.
lalu finish. Ini adalah bentukan dari FileZilla. Pada bagian kiri terdapat struktur file, pada bagian kanan ada bagian yang kosong, nanti akan terdapat struktur Debian. Untuk mengganti ikon tadi, kita harus terhubung dulu pada Debian. Di sini kita masuk host Debian pada laptop bisa berbeda-beda. Kalau di sini host Debiannya 92.168.5.131. Di sini username-nya sesuai dengan yang kita buat di VMware sama Pati. Ini kita masukkan juga passwordnya. Di sini passwordnya 123, portnya 22. Quick connect. Jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Pada bahan praktek sudah ada desain logo. Logo yang ada di sini akan kita ganti pada logo halaman publik pada repositori Win5 Bonjol. Logo yang ada di sini terdapat di FileZilla. Pada logo bagian atas kita masuk dulu. Pada bagian bawah kita cari UPT. Masuk pada folder Appliance. Lalu kita cari folder lib. Pada folder bagian lib kita tidak diizinkan masuk. Jika muncul seperti ini, kita harus memberi izin untuk masuk ke dalam folder lib melalui aplikasi Pati. Dengan menggunakan login. Enter. Root kita ketikkan. Ini pada bagian root kita ganti menjadi pasi 777 pasi opt pasi appliance 3 pasi lib. Enter. Lalu kita kembali ke FileZilla pada folder lib, lalu kita klik 2 kali. Nah, dia sudah berubah dan sudah diizinkan masuk. Di sini kita berupaya mencari di mana letak logo dan favicon. apw static. Lalu masuk lagi ke apw new item. Dan dia ada di folder image. Yang perlu diganti adalah contoh desain 1 dan favicon PNG. Jika sudah muncul seperti ini dan dia sudah ditimpa, lalu klik OK. Kemudian yang file favicon, klik kanan, lalu upload. Lalu OK. Tertimpa, maka logo tersebut sudah berubah pada
website repository UIN dengan sesuai kebutuhan kita. Setelah kita refresh, dia tidak akan langsung muncul. Kita perlu membersihkan set image yang ada di Chrome. Caranya, klik titik 3, menu setting, kemudian masuk ke private, kemudian ada delete browsing data, lalu kita hapus ialah cuman set image, lalu delete data. Setelah delete data, kita kembali ke halaman awal dan coba kita refresh. Maka dia akan seperti ini. Di sini kita mencoba menghapus welcome to Imam Bonjol repository. Bagi yang pertama kali instalasi itu muncul pemberitahuan kepada admin untuk bagaimana cara mengcustomize tampilan repository. Ini tidak perlu bagi pemusaka yang tidak perlu, pengguna awam tidak perlu. Nah, untuk menghilangkan ini bagaimana caranya? Di sini kita cukup gunakan pati saja. Pati saja. Kita perlu Caranya kita masuk ke aplikasi Pati. hapus. Pada bagian ini ada beberapa baris yang akan kita hapus. Dia bisa menghilangkan welcome to in Imam Bonjol repository. Caranya menghapus bagian div fmsg sama message sampai div yang bagian bawah. Letakkan titik pengetikan pada bagian awal, lalu delete. Setelah itu kita simpan dengan cara Ctrl X lalu Y. Kalau sudah seperti itu, kita coba refresh halaman. Setelah itu kita mencoba refresh halaman awal dari website UIN Imam Bonjol repository. Jika sudah berhasil, maka di sini kita masuk ke FileZilla, kondisikan dulu, hubungkan dulu ke server.
Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Di sini kita akan mencari file struktur yang sama dengan subjek. File struktur itu ada di apprange, kemudian opt, kemudian apprange. Di sini kita masuk ke arsip, kita ditolak masuk, maka kita akan membukanya dan memberi akses melalui PATI. Di sini coba kita ketikkan chmod spasi minus r spasi 777 spasi garis miring opt garis miring apprange 3 garis miring arsip, lalu enter. Setelah itu kita coba masuk ke dalam folder arsip. Di dalam folder arsip ada repository. Folder ini kita masuk lagi, ada dalam folder cfg, lalu masuk lagi. Pada file subjek ini harus kita edit. Pada bagian subjek kita download terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu download. Di sini kita edit dengan aplikasi Notepad++. Kita buka dengan edit with Notepad++. Yang dihapus mulai dari baris 46. Kemudian tekan backspace. Buka divisi 23. With Notepad++. Ada subjek Indonesia. Pada divisi ini kita Ctrl A. Nanti akan kita pindahkan kepada subjek yang telah kita hapus tadi. Kita kopikan, paste. Berubah. Jika sudah, maka akan berubah seperti ini. Jika sudah, jangan lupa untuk di-save. Subjek yang di sini, subjek yang sudah diedit akan kita timpa dengan subjek yang ada di apprange. Caranya, klik kanan, lalu upload, maka akan muncul seperti ini. Oke.
Selanjutnya ada beberapa file yang ingin kita import. Caranya kita masuk ke Pati, lalu ketik su spasi appearance, lalu enter. Jika sudah berubah, ini kita kembali ke direktori awal, ketikkan cd, kemudian enter. Ini kita akan mencoba masuk ke folder appearance, ketikkan cd spasi miring opt garis miring appearance 3, lalu enter. Pada bagian ini kita sudah dapat menjalankan perintah untuk ekspor subjek yang sudah kita edit tadi. Bin garis miring import subjek spasi repository spasi plus verbose, lalu enter. Jika muncul seperti ini berarti dia berhasil. Kita ketikkan yes, lalu enter. Yang sudah kita Jika sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita refresh. Maka akan muncul subjek berdasarkan edisi 23 dari nomor kelas 00 sampai 900. Baiklah, di sini saya akan mencoba mengganti divisi. Kemudian pilih config tools, kemudian pilih edit subject. Untuk divisi terdapat pada University Structure. Untuk mengubahnya kita klik aja University Structure. Di University Structure kita ubah menjadi UIN Imam Bonjol. Kemudian kita share.
Tengok di atas apakah dia sudah berubah. Untuk membuat subjek fakultas, subjek edistrating ini diisi, boleh angka boleh terserah. Di sini saya isi dengan Pak. Lalu create. Di sini akan muncul untitled subject dan belum ditemukan subjek apa. Untuk membuat subjek biar berjudul untitled subject, kita tambahkan di subject name. Lalu di sini di deposit pilih no, lalu save. Di deposit tadi sudah muncul. Jika ingin menambahkan fakultas, jangan langsung diisi di sini. Kita masuk ke Win Imam Bonjol. Lalu kita isi subjek ID setting atau kode uniknya. Ini fakultas takwa. Lalu grade. Di sini sudah ada untitled subject. Untuk menggantinya sama dengan yang tadi, kita ganti di subject name. No, lalu save. Maka dia akan muncul di bawah. Top level Win Imam Bonjol. Untuk membuat prodi, kita masuk dulu ke Fakultas Adab dan Humaniora. Maka akan muncul seperti ini. Sudah grade. Maka akan muncul seperti ini. Di sini subjek name-nya kita buat lengkap. Bagian depositable-nya centang yes, lalu maka dia akan berubah. Di sini kita akan menambahkan jurusan. Pertama kita dengan cara masuk ke Fakultas Adab. Kita masukkan ID settingnya, SPI, lalu grade. Pada subjek name baru kita buat nama subjeknya. Yes. Save. Di sini kita akan menambah jurusan pada Fakultas Adab dan Humaniora. Kita buat ID settingnya, BSA, lalu grade. Lalu pada subjek name kita buat lalu yes. Save.
Jika ingin menambahkan jurusan pada Fakultas Dakwah, kita akan masuk terlebih dahulu ke Fakultas Dakwah dengan cara kita masuk ke UIN Imam Bonjol. Lalu kita pilih Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baru kita buat subjek edit setting. Pada sebelum kita buat nama prodi yang ingin kita masukkan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Bimbingan konseling Islam. Pada bagian deposit, yes, lalu save. Di sini kita akan menambahkan prodi lagi, satu lagi, dengan cara yang sama. PMI. Lalu kita buat subjek name-nya. Yes, lalu save. Baiklah, di sini saya akan mencoba membuat user dengan tipe editor. Pertama kita ke admin, lalu system tools, create user. Kita masukkan. Lalu create user. Di sini tipe usernya bisa kita pilih. Di sini saya pilih editor. Lalu next. Ini kita buat email. Passwordnya rahasia. Nah, pada bagian ini di sini kita dapat menaruh di mana mau kita letakkan akun editor tersebut. Kalau tidak ada yang di checklist, berarti semua subjek itu tanggung jawab dari editor. Lalu save and return. Satu akun untuk mahasiswa, dan selanjutnya kita akan membuat akun untuk mahasiswa lain. Selanjutnya kita pergi ke admin lagi, system tools, create user. Selanjutnya kita membuat akun dengan tipe untuk user. Di sini usernya kita buat hari. Lalu create user. Usernya kita buat sebagai user. Username-nya di sini Ari. Next. Kita membuat alamat email. Passwordnya kita buat rahasia. Namanya kita buat Arif Imansyah. Lalu kita save.
Ini kita login sebagai mahasiswa. Untuk mengupload skripsi. Terus pilih tesis. Next. Lalu kita pilih file skripsi. Kita masukkan cover dan halaman awal. Open. Pada bagian visibility kita pilih Anoy supaya bisa diakses oleh semua orang. Selanjutnya kita upload lagi yang bagian abstrak. Sama juga pada visible kita buat aja supaya bisa diakses oleh semua orang. Selanjutnya pada bagian pendahuluan. Sama juga. Selanjutnya pada bagian literatur. Pada bagian literatur, pada visible kita buat yang hanya bisa melihat adalah selanjutnya bagian metodologi. Kita buat hanya pustakawan yang bisa mengakses. Selanjutnya bagian analisis. Sama juga hanya staf perpustakaan yang bisa mengakses. Pada bagian kesimpulan, terbuka untuk umum. Siapa saja dapat mengaksesnya. Bibliografi juga sama. Selanjutnya kita next. Di sini kita disuruh mengisi metadata. Di sini judul dan abstrak sudah ada pada file pendukung UAS. Lalu tipe tesisnya dibuat diploma. Nama tesisnya dibuat author.
Kreatornya dibuat Arif. Di sini kita masukkan. Di sini nama belakang Iman Syah. Di sini Muhammad. Kemudian pada bagian divisi kita pilih Fakultas Adab dan Ilmu Perpustakaan Informasi Islam. Pada bagian publication details kita pilih unpublished. Tahunnya kita buat 2023. Detail tipenya komplit. Institusinya kita buat UIN Imam Bonjol. Departemennya kita buat Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Emailnya kita buat ari@gmail.com. Lalu next. Subjeknya kita taruh di 025. Jika sudah berhasil, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, next. Setelah itu, kita pilih deposit item. Ini mahasiswa mengupload tugas akhirnya. Dan bisa dicek di detail. Tugas mahasiswa selesai mengupload skripsi. Selanjutnya tugas editor. Di sini kita login sebagai editor. Di sini editor bisa melihat file yang diupload oleh mahasiswa dengan cara pilih review. Disinilah tugas editor memeriksa seluruh file yang diupload oleh mahasiswa. Jika sudah benar semua, editor berhak untuk memindahkan item ini ke repository. Caranya klik Move to Repository. Berubah menjadi status, berarti skripsi tadi berhasil diupload ke repository. Tampilkan thumbnails pada Apprints yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Kita masuk ke PATI. Pada bagian root ini kita mencoba masuk ke Apprints, SU spasi Apprints, lalu enter, spasi garis miring OPT spasi Apprints 3, lalu enter. Lalu kita jalankan perintah untuk menampilkan thumbnail. Lalu kita ketikkan bin garis miring
admin spasi redo garis bawah thumbnail. Spasi repository, lalu enter. Kita tunggu prosesnya. Kita ketikkan nano spasi miring etc miring image magic spasi 6 miring polisi titik XML. Nano spasi garis miring etc garis miring image magic, i-nya besar, kemudian magicnya m-nya besar, kemudian lalu enter. Cari police domain coder ring 1 button PDF. Kita ganti non dengan red dan garis tengah. Lalu ketik right. Sudah, kita simpan dengan cara Ctrl X. Kemudian Y, lalu enter. Kalau sudah, kita kembali masuk ke AppPrints dengan ketikan SU spasi AppPrints enter. Kemudian kita masuk ke AppPrints lagi, cd spasi garis miring opt garis miring AppPrints 3, lalu enter. Lalu kita ketikkan bin garis miring appadmin spasi redo garis bawah thumbnail. Spasi repository, lalu enter. Jika sudah, kita kembali ke halaman awal. Lalu kita refresh. Kalau berhasil, maka akan muncul
Maka di sini muncul berarti dia berhasil menampilkan thumbnail. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.